Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afdelio Reza Nadiwa dari kelas Data Komputer 3 sebagai bagian dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan eh, PowerPoint slide 27 yang example 1 tentang referencing pointer to another address to access the memory. Nah, dari sini itu di akses sintaksnya itu ditunjukkan bahwa kalau misalnya dalam bentuk pointer bisa pakai tanda bintang, terus stroke variable name ptr dot member, atau bisa stroke variable name ptr yang dipanahkan ke member. Jadi selanjutnya dari hasil codingan yang ada di slide 27 ini udah saya pindahkan ke aplikasi Dev C++, di mana ada type def struct yang person. Dalam type def struct person ini sudah ada dua variabel dalam bentuk integer yaitu age atau umur dan dalam bentuk float yaitu weight atau berat. Nah, selanjutnya di bawah ini ada perintah untuk memasukkan integernya yang dalam bentuk umur dan number atau float yang merupakan weight, di mana pada scan F-nya itu pakai %d karena integer, dan ini tuh mengarahkan kepada variabel yang age, jadi %ptr.age. Terus yang di bawahnya pakai %f gara-gara bentuk variabel itu float, dan diarahinnya ke %ptr.weight. Mungkin bisa langsung kita jalankan aja programnya. Nah, seperti yang ada di codingannya juga, buat yang pertama kali itu kita diminta buat memasukkan integernya yang misalnya kita masukkan 10. Integer ini bakal di scan dalam bentuk %d itu integer dan mengarahkannya kepada age. Terus setelah itu ada enter number, misalnya 70. Ini tuh dalam bentuk float dan mengarahkannya ke weight. Setelah kita enter, buat perintah terakhir itu displaying, di mana menampilkan hasil input integer kita itu ditambah years, dan hasil input float kita ditambah dengan kg atau kilogram, yang merupakan salah satunya itu bintang %ptr.h dan bintang %ptr.weight. Mungkin itu dari saya soal referencing pointer ke another address to access to memory. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Firsian Arya dengan NPM 265 34650, kelompok 7 Daskom 03. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang accessing structure member through pointer using dynamic memory allocation, yang sudah ada programnya di emas dan akan saya jelaskan. Oke. Kita lihat dulu bagaimana programnya. Pada devsi ini saya sudah menuliskan programnya yang tertera pada PPT di emas. Di sana dijelaskan bahwa kita akan menggunakan struct yang akan pada pointer. Nah, di sini itu pertama kita akan membuat program memasukkan orang dengan informasi-informasi tertentu. Yang pertama kita buat adalah struct dari person tersebut, dari si orang tersebut. Orang tersebut itu informasinya memiliki 3, yaitu ada umur, lalu ada berat badan, dan nama dengan masing-masing variabelnya. Setelah itu kita akan mengakses si struct tersebut menggunakan pointer dengan dynamic memory allocation. Pertama yang akan kita buat adalah in main struct person pointer. Nah, di sini itu kita akan menggunakan pointer yang akan mengarah ke pointernya. Lalu ada variabel lainnya, di sini ada int i dan num
Untuk variabel ini itu akan digunakan sebagai nanti akan jumlah orang yang akan digunakannya pada program tersebut. Nah, dengan perintah printf enter number of person, jumlah orang yang akan digunakannya ada berapa, dan perintah scanf %d dan 6. Yaitu nanti supaya sesuai, kita apabila kita akan masukkan jumlahnya 2 orang, maka nanti akan muncul informasinya 2 orang. Dengan perintah lagi pointer struct person, dynamic memory allocation-nya menggunakan malloc 6 dikali size of struct 6 pointer size of struct person. Nah, setelah itu kita akan menggunakan for untuk memasukkan jumlah orang yang tadi lagi dengan for i sama 0, i lebih kecil dari 6 dan plus i. Nah, di sini itu kita akan menggunakan perintah printf, yaitu akan memasukkan namanya, umurnya, dan berat badan dari setiap orang secara berurutan dengan perintah %s, %d, %f secara berurutan yang akan menggunakan variabel pointer yang menuju ke nama, pointer yang menuju ke umur, dan pointer yang menuju ke berat badan sendiri. Setelah itu kita akan menggunakan informasi yang sudah diinputkan tadi dengan printf display information, di mana printf yang tersebut akan mengakses memori yang tadi, yaitu %s, %d, %f untuk semua yang tadi telah dimasukkan, yaitu pada pointer nama, pointer umur, dan pointer berat badan. Lalu apabila telah selesai, mari kita coba untuk bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ketika saya memasukkan input number of person 2, maka di sini akan memasukkan nama, umur, dan berat badan untuk 2 orang yang secara berurutan. Untuk nama pertama Faris dengan umur 20 dan berat badan 60, dan nama kedua Arya dengan umur 18 dan 50. Setelah kita menginput semua ini, maka program akan mendisplay information tersebut, di mana information tersebut akan didisplay secara berurutan dengan nama Faris dan umurnya beserta berat badannya. Juga untuk orang kedua dan seterusnya akan seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Niswandi dengan NPM 2006-534-801 dari kelompok 7 Daskom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai program pada halaman 29. Mungkin saya akan men-share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini merupakan programnya dari halaman 29. Oke. Jadi aplikasi ini itu ada pendeklarasian struct, kemudian ada pembuatan variabel struct, dan juga input data, dan juga diperuntukkan untuk menampilkan data dari fungsinya. Nah, di sini di bagian fungsi, karena pass by value, maka pada saat variabel ini dilewatkan pada fungsi, fungsinya ini akan membuat variabel baru, dan juga dapat menyalin variabel yang akan dilewatkan pada fungsi, sehingga nantinya nilai dari variabel yang dilewatkan pada fungsi itu tidak berubah. Nah, fungsi juga menampilkan nilai dari variabel yang disalin tadi menggunakan pendeklarasian printf. Jadi untuk lebih jelasnya akan saya compile terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terdapat 0 error dan 0 warning, berarti bisa langsung kita run programnya. Oke. Di sini enter student's name. Di sini saya akan memasukkan nama saya sendiri. Dan enter, kemudian juga saya akan masukkan roll number-nya, misalkan 11, enter lagi, sehingga keluar output yaitu name, Wina, dan roll 11. Oke, sekian dari program kali ini dan dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, nama saya Jaran Wijoyo Kusmana dengan NPM 200536302 dari kelompok 7 Daskom 03. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT yang telah diberikan atau yang sudah terdapat di Mas kelas Bumia. Nah, khususnya pada slide 30 dan 31. Nah, slide 30 dan 31 itu menjelaskan tentang apa sih? Nah, 30 31 ini itu menjelaskan tentang structure and function. Pacing by reference. Nah, ini tuh karena slide 30-31 itu tuh hanya membahas tentang contohnya kayak gimana. Jadi kita atau saya langsung saja membahas codingannya gitu bagaimana. Sebentar.
Nah, bisa dilihat codingannya kayak gimana. Yang pertama itu ada structure, karena kita pembahasan tentang structure distance yang terdiri dari feet dan inch. Feet ini itu berupa integer dan juga inch ini itu berupa float. Nah, lalu ada function name-nya yaitu function f dengan 3 variabel juga, ada struct distance atau D1, struct distance D2, dan struct distance D3. Nah, perbedaan itu apa? Struct distance D3 itu berupa pointer gitu. Jadi distance D3 ini tuh berupa alamat memori. Dan nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Nah, untuk input main-nya itu ada struct distance 1, distance 2, distance 3. Nah, untuk fit ini tuh kita menggunakan dengan %d. Karena apa? Karena fit ini itu berupa integer. Lalu pada inch kita menggunakan %f karena inch ini tuh berupa tipe data float. Nah, di sini kita masukkan nilai yang kita inginkan. Untuk distance 1 fit-nya berapa, dan inch-nya berapa. Lalu distance 2 fit-nya berapa, inch-nya juga berapa. Sama saja. Lalu kita berlanjut kepada dist 3 yang tadi saya sebutkan, yaitu berupa alamat memori karena menggunakan reference. Nah, reference ini itu ini. Dist 3 gitu. Nah, reference ini itu fungsinya apa sih? Fungsinya itu yaitu menyimpan memori dari function main. Nah, pada pointer D3 ini tuh bisa mengakses dan mengubah nilai dari memori yang disimpan pada pointer itu. Nah, pointer D3 ini tuh mengakses nilai fit dan inch dari D1 dan D2. Nah, mengaksesnya itu berupa seperti apa sih? Nah, D3 untuk fit-nya itu jadi D1 fit ditambah D2 fit. Dan untuk inch-nya itu bisa dikatakan sama, yaitu D1 inch pada D1 dan juga D2 inch. Jadi penjumlahan juga. Nah, lalu ada fungsi if. Nah, fungsi if ini tuh penggunaannya untuk apa? Jadi untuk konversi gitu. Jadi apabila inch-nya itu lebih dari sama dengan 12, maka nilai fit-nya itu akan bertambah 1 dan nilai inch-nya itu akan kembali ke 0. Nah, jadi kita udah ngebahas tadi tentang codingannya bagaimana, serta maksud dari D1, D2, dan pointer D3 itu bagaimana, lalu kita run saja hasil codingannya. Bentar. Nah, kita run. Nah, untuk distance 1 diminta fit-nya itu berapa, kita lihat dari PPT. Nah, di PPT itu untuk distance 1 fit-nya itu 12. Dan inch-nya itu 6,8. 6,8. Nah, untuk distance kedua fit-nya 5 dan inch-nya itu 7,5. Nah, sehingga dihasilkan yaitu 18 fit 2,3 inch. Nah, hasil ini tuh didapat dari function D3 yang tadi saya jelaskan. Oke, karena hasilnya sudah sama, berarti sesi dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.